yours first. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ayu dan selamat datang di alur cerita film Into the Dark Dawn. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer yang akan pulang dari kantornya pada pukul 7:30 malam. Kantor tempatnya bekerja yang terletak di lantai 49 mengharuskan dirinya menggunakan lift untuk menuju keluar. Saat lift melewati lantai 42, masuklah seorang pria bernama Guy yang juga bekerja di gedung tersebut, namun berbeda perusahaan. Guy pun melakukan obrolan basa-basi untuk membuat suasana tidak terlalu canggung. Saat Guy menunjukkan gambar yang dia lihat pada Jennifer, tanpa diduga lift tersebut mengalami gangguan dan berhenti. Dengan perasaan sedikit panik, keduanya berusaha mencari solusi dengan menekan semua tombol darurat yang ada di panel. Namun semuanya tidak berfungsi. Guy berpendapat bahwa semua tombol yang ada di panel tersebut tidak berfungsi karena kemungkinan listrik mati. Jennifer pun membantah pendapatnya karena melihat lampu lift masih hidup. Kejadian tersebut bertambah buruk akibat keduanya tak mendapatkan sinyal sama sekali. Setelah segala percobaan dilakukan, keduanya seperti meminta tolong melalui CCTV dan membuka pintu secara manual. Guy mengatakan bahwa dia yakin dalam beberapa menit seseorang akan datang untuk menolong. Namun hal tersebut tidak membuat Jennifer lebih tenang karena dia berencana terbang ke New York pukul 11 malam ini. Dalam keadaan terjebak, keduanya mengisi waktu dengan berkenalan sambil menunggu satpam atau petugas keamanan gedung datang. Diketahui dari obrolan keduanya bahwa Jennifer bekerja sebagai humas di perusahaan kontraktor yang cukup besar, sementara Guy baru bekerja sebagai akunting di perusahaan asuransi. Sampai di sini, perlu kita ketahui bahwa di gedung yang berukuran besar tersebut digunakan oleh berbagai macam perusahaan, sehingga walaupun bekerja dalam satu gedung, keduanya pun tidak saling mengenal karena beda perusahaan. Kemudian keduanya tampak terus berusaha supaya bisa keluar dengan mencoba menjebol langit-langit. Namun langit-langit tersebut nampak keras untuk dibuka. Tak terasa 1 jam sudah berlalu dan Jennifer mengatakan dirinya sudah ketinggalan pesawat. Guy yang membawa air minum dengan ikhlas memberikannya pada Jennifer yang tampak kehausan. Keduanya pun tampak mulai akrab dan berbincang mengenai pekerjaannya masing-masing. Diketahui beberapa menit sebelum menaiki lift, Jennifer sedang mengetik pesan yang berbunyi jika dirinya akan terbang ke tempat pacarnya yang berada di New York. Namun dirinya batal mengirim pesan tersebut, entah apa alasannya. Sementara Guy sebelum menaiki lift terlihat sedang merapikan pakaiannya di kamar mandi. Kembali ke dalam lift di mana keduanya sudah 4 jam terjebak di ruangan tersebut. Hal yang ditakutkan Jennifer pun terjadi, yaitu saat dirinya kebelet pipis. Walau sudah berusaha menahannya, Jennifer akhirnya terpaksa menggunakan termos kosongnya untuk menampung air terjun. Sementara Guy menghadap ke belakang. Setelah itu, Jennifer menambah gambar yang sebelumnya sudah ada di sana untuk mengisi waktunya. Tak sampai di situ, keduanya pun mengisi waktu dengan bermain lempar tangkap dan menceritakan keluh kesahnya masing-masing. Guy pun membuka minuman yang katanya pemberian kliennya supaya suasana bertambah cair. Pada pukul 1 malam, suasana menjadi agak canggung karena dia mengatakan bahwa dirinya terpesona dengan kecantikan Jennifer saat beberapa kali melihatnya di lobi gedung. Namun saat itu, Guy tidak berani untuk mengajak Jennifer berkenalan. Jennifer yang mendengar hal tersebut tak mempermasalahkan dan malah menghargai kejujurannya. Saat keduanya membicarakan sesuatu yang lebih intim, tanpa diduga dia mengatakan bahwa dirinya ingin mengecupnya. Tak bertepuk sebelah tangan, Jennifer tidak menolak saat Guy mendekatinya. Keduanya pun langsung berguling bebas di atas lantai selama beberapa menit sampai selesai. Setelah itu, Guy menganggap dirinya sudah berpacaran dengan Jennifer. Namun Jennifer membantahnya dan berkata bahwa kegiatan yang tadi tidak membuatnya jatuh cinta pada Guy. Jennifer juga menjelaskan bahwa tujuannya membeli tiket ke New York adalah memberi kejutan pada mantan pacarnya untuk memperbaiki hubungan mereka. Mendengar hal itu, Guy tampak kesal dan berkata hal yang paling mengejutkan, yaitu bahwa dirinya lah yang sekarang menjebak Jennifer di dalam lift. Hal itu bisa terjadi karena dia merupakan satpam di gedung tersebut. Mendengar hal mengejutkan itu, Jennifer pun terdiam tak bisa berkata apapun. Saat dia mengambil kunci lift dan mempersilahkannya keluar, Jennifer berjanji akan melaporkannya ke polisi. Mendengar hal tersebut, Guy mengurungkan niatnya membebaskan Jennifer dan kembali mematikan lift tersebut.
Tanpa diduga, saat Jennifer mencoba merebut kunci yang masih terpasang di panel, dirinya tak sengaja menyebabkan kuncinya patah. Yang parahnya lagi, Guy ternyata juga panik karena dirinya tidak membawa kunci cadangan. Dalam keadaan tersebut, Jennifer langsung menyerang Guy menggunakan sepatunya sampai terlihat pingsan. Namun tiba-tiba, Guy langsung menjambak rambutnya dan menghantamkannya ke lantai sampai Jennifer ikut pingsan. Setelah beberapa saat, Jennifer bangun dan melihat Guy yang sedang duduk. Sampai di sini, Jennifer agak menyesal karena jika dirinya langsung keluar ketika diperbolehkan, maka kemungkinan dirinya bisa langsung selamat. Setelah itu, keduanya tampak tenang dan berusaha mencari solusi untuk keluar bersama-sama. Guy kemudian mencoba menjebol langit-langit dan berhasil. Jennifer pun mengatakan bahwa dirinya saja yang naik keluar dan segera membuka pintu dari luar. Namun Guy tak percaya karena takut bila Jennifer berbohong dan bahkan kabur untuk melapor polisi. Jennifer pun tak akan berbuat seperti itu dengan gestur meyakinkan. Tanpa diduga, setelah berhasil naik, Jennifer mengacungkan jari tengahnya yang membuat dia kecewa dan menjadi lebih marah. Kemudian karena pintu berjarak cukup jauh dan berada di ketinggian, Guy pun berhasil mengejarnya dan menarik Jennifer yang sedikit lagi berhasil keluar sampai keduanya jatuh kembali ke dalam lift. Beberapa saat kemudian, untungnya Jennifer bangun dari pingsan terlebih dahulu dan langsung mengaktifkan sprinkler atau alat pemadam yang ada di langit-langit supaya tim damkar datang. Saat Guy sadar, Jennifer langsung memukul kepalanya dan mengikat tubuhnya sampai tak bisa bergerak. Karena melihat Guy yang sudah tak berdaya, Jennifer kemudian membuat video sebagai bukti ke polisi bahwa Guy telah sengaja menjebak dirinya. Di sini pun terkuak bahwa saat Jennifer dialihkan ke gambar yang ada di dinding, Guy mengambil kesempatan tersebut untuk menghentikan lift menggunakan kuncinya. Kemudian obrolan keduanya semakin terbuka karena Jennifer melihat Guy benar-benar mencintainya. Dan karena hal itulah alasan mengapa Jennifer sengaja dijebak agar Guy bisa mendapat kesempatan berdua dengan menciptakan situasi seperti ini. Singkat cerita, pada hari Senin pukul 1 malam yang berarti sudah 17 jam keduanya terjebak di lift tersebut. Salah satu teman kerja Guy bernama Eddie yang juga seorang satpam datang bersama pacarnya. Eddie pun terkejut melihat layar CCTV yang memperlihatkan bahwa ada dua orang yang terjebak di dalam lift. Saat ingin diselamatkan, Guy tiba-tiba lepas dari ikatannya dan langsung menendang Jennifer. Tanpa diduga, ketika Eddie masuk ke dalam lift melalui celah sempit tersebut, Guy menahan tubuhnya dan langsung menyalakan lift sehingga Eddie harus tewas di tangan teman kerjanya. Setelah itu, Jennifer dibawa masuk ke dalam bagasi mobil lalu Guy membersihkan tubuhnya serta menghilangkan barang bukti, yaitu jasad Eddie dan rekaman CCTV. Tanpa diduga, pacar Eddie menghampiri Guy untuk menanyakan keberadaan Eddie. Namun saat pacar Eddie tidak mendapatkan jawaban dan ingin pulang, Guy menghabisinya dan menjatuhkan jasad pacar Eddie ke bawah lift. Beberapa waktu kemudian, Guy sampai di sebuah tempat dan langsung menuangkan bensin ke sebuah bak sampah. Saat Jennifer ingin dikeluarkan dari bagasi, tampaknya dirinya sudah tak bernyawa. Tanpa diduga, saat dia membelakangi mobil, Jennifer bangun dan langsung menghantam kepalanya. Melihat ada kesempatan, Jennifer pun langsung kabur menggunakan mobil Guy yang masih menyala. Namun setelah beberapa meter, Jennifer memutuskan untuk balas dendam dengan cara menabrakkan mobilnya ke arah Guy dan membuat tubuh Guy masuk ke dalam bak sampah tadi. Saat Guy sudah tak berdaya karena tubuhnya juga tertusuk besi, Jennifer langsung menyalurkan api ke tempat yang sebelumnya sudah dituangkan bensin oleh Guy menggunakan cerutu. Setelah itu, Jennifer pun tampak lega sudah menghabisi Guy yang telah membuat harinya berantakan dan kehilangan banyak waktunya. Dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah. Gue ucap dulu, see you guys.